Saya mau kasih lihat video yang selama ini beredar di masyarakat dan termasuk juga disinggung oleh Ketua Dewas, yaitu soal pada waktu penggeledahan di Kementerian SDM. Ini videonya. Oh ini yang saya cerita tadi nih. Dari ini, nggak usah ini. Iya, saya disebut di sini. Iya, dapatnya dari Pak Firly itu. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Ya, sensitif. Ada dokumen rahasia dari penyidik KPK itu terus disebut ini dari Pak Firly. Sebaiknya jangan deh. Ini diakui kan memang video waktu penggeledahan di kantor SDM ya? Ya betul. Itu video pada waktu penggeledahan di kantor ESDM. Karena setiap proses penggeledahan itu pasti di video. Nah, video ini ketika itu diakui sebagai bagian dari penggeledahan, jadi ini bukan hoax. Dan ada dokumen yang sama, kenapa kebocoran dokumen atau dokumen rahasia KPK ini juga tidak langsung dilaporkan atau kenapa ini tidak punya Dewas tidak langsung mengatakan bahwa ada pelanggaran etik sambil menunggu kasus pidananya di Polda Metro Jaya? Karena kalau Dewas mengatakan Dewas itu tidak mengatakan ada pelanggaran etik atau tidak. Ya, kalau kita di pemeriksaan pendahuluan itu kita hanya mengatakan cukup bukti atau tidak untuk kita lanjutkan. Baik, kalau begitu saya ganti pertanyaannya Bu Albertina. Bagaimana mungkin ada dokumen bisa bocor ke orang yang sedang berperkara di KPK? Baik, ini mungkin perlu saya jelaskan dulu. Sebenarnya yang dibilang dokumen yang bocor itu bukan dokumen, ya, bukan dokumen penyelidikan, bukan. Itu ada 3 lembar kertas, 3 lembar kertas. Yang lembar pertama itu berisi nama-nama, yang nama-nama ini ada di hasil telahan. Nama-nama. Jadi ini dokumen ini bukan dokumen penyelidikan, bukan. Nama-namanya, jadi materi yang ada di lembar pertama, di halaman pertama, itu yang nama-nama yang ada di hasil penyelidikan, hasil penelahan. Tapi lembar kedua dan ketiga ini bukan di dalam lembar hasil penelahan. Baik, berarti. Tapi dari pengembangan. Baik, beda. Artinya seperti yang dirilis oleh Dewas, 3 lembar ini tidak identik dengan dokumen penyelidikan. Dokumen penyelidikan. Ya. Tetapi dokumen ini adalah dokumen rahasia KPK. Dokumen ini juga bukan dokumen rahasia karena dokumen ya, kita berbicara dokumen 3 lembar kertas. Mungkin kalau materinya itu bisa dikatakan rahasia karena hasil penelahan ya dan pengembangan penyelidikan. Tapi kalau 3 lembar itu sendiri itu bukan produk penyelidikan. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai kebocoran dokumen? Dokumennya, jadi kita begini, kalau saya melihat itu membedakan antara 3 lembar kertas itu dengan materi atau isi di dalam lembar kertas itu. Itu kan 2 hal yang berbeda. 3 lembar kertas itu bukan produk penyelidikan, bukan produk resmi KPK, bukan. Itu pertanyaan saya, apakah kemudian itu membuat konklusi Dewas tidak ada kebocoran dokumen rahasia? Padahal meskipun isinya tentang penyidikan kepada pimpinan KPK atau hanya isinya soal penyidikan, dokumen itu adalah dokumen rahasia KPK, internal KPK yang bisa jatuh ke tangan orang yang berperkara di KPK. Apalagi orang itu mengatakan bahwa ini dari ketua KPK. Baik. 3 lembar itu tadi Mbak Rosia, kita tidak bisa mengatakan itu dokumen. Kalau kita mau melihat kepada definisi dokumen, itu dokumen apa? Tidak ada judul, tidak ada apa-apa di situ. 3 lembar kertas itu hanya ada tindak pidana korupsi, apa dugaan tindak pidana korupsi atau apa. Terus ada nama-nama orang, itu aja. Itu dokumen apa? Bukan dokumen KPK. Itu bukan dokumen KPK. Resmi KPK, bukan. Itu mau disita oleh penyidik KPK, tapi si Hite waktu itu mengatakan tidak mau dan penyidik KPK setuju dan tunduk pada orang yang sedang berperkara. Nah, ini begini itu sebenarnya ya. Pada waktu penggeledahan itu dilakukan, itu penggeledahan
dalam perkara tukin, tunjangan kinerja. Sementara dokumen ini adalah dokumen masalah IUP. Sehingga Beda. ketika yang berperkara menolak untuk disidak, penyidik KPK tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan penyidik KPK tidak dapat berbuat apa-apa, tapi sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang juga bahwa kita melakukan penyitaan itu harus terhadap dokumen-dokumen atau barang apa saja yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Tidak bisa kita menyita, sembarang menyita saja, tidak boleh. Bu Albertina, apakah Dewas cukup memiliki kemampuan untuk memastikan tidak ada komunikasi antara pimpinan KPK dan pihak yang berperkara? Baik, kalau berbicara masalah komunikasi ya Mbak, saya tidak bisa memastikan bahwa tidak ada komunikasi. Saya tidak bisa memastikan karena kalau kita baru bisa memastikan tidak ada komunikasi, kalau kita lihat misalnya ya HP dari semuanya kita lihat hasil ekstraksinya baru kita tahu oh memang betul tidak ada komunikasi dan sebagainya. Itu kan tidak ada. Tidak ada maksudnya? Kami tidak melihat, kami kan tidak punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Kewenangan ini kan ada pada penyidik. Sehingga kalau disampaikan oleh Polda Metro Jaya ada bukti-bukti, memang penyidik itu lebih mudah melakukan penyitaan. Biar clear di sini. Artinya, kalaupun ada dokumen bocor, meskipun Ibu mengatakan ini tidak sama atau identik dengan dokumen rahasia KPK, dan kemudian ini sebenarnya ditengarai bahwa ada komunikasi pimpinan KPK dengan pihak yang berperkara, itu Dewas tidak dapat memastikan karena ekstraksi handphone itu hasilnya tidak dapat dimiliki oleh KPK. Iya, kami tidak mestinya kan kalau begini Mbak. Misalnya komunikasi saya dengan Mbak Rosi, mestinya kan ekstraksi punya Mbak Rosi, ekstraksi juga punya saya, kan begitu. Jadi lengkap kan kita bisa melihat itu. Nah, ini kami kan tidak ada upaya paksa di situ untuk bisa memaksa seseorang memberikan izin ini ekstraksi HP saya dan sebagainya. Ini juga upaya paksa itu kan tidak ada di Dewan Pengawas. Makanya sesuai keputusan Dewan Pengawas itulah yang diumumkan kemarin. Karena kita menemukan tidak cukup bukti untuk kita lanjutkan ke sidang etik. Tetapi kalau nanti di kemudian hari itu sebenarnya berikutnya ya kalau di kemudian hari memang terbukti ada tindak pidana di situ, tentu saja terbuktinya kan ada persidangan. Sampai saat ini tidak bisa menemukan adanya keterlibatan atau indikasi komunikasi antara pimpinan KPK dan pihak yang berperkara di KPK. Kami sampai dengan saat waktu pemeriksaan pendahuluan itu belum menemukan bukti. Belum menemukan atau tidak bisa menemukan bukti karena HP pimpinan dianggap satu pesannya hilang atau di riset ulang, belum menemukan atau tidak bisa menemukan. Kita sudah mencari bukti-bukti secara optimal ya dengan sesuai dengan kewenangan kami dan kami belum menemukan itu. Belum menemukan hubungan. Saya katakan belum menemukan karena bisa saja besok-besok menemukan. Kalau saya mengatakan tidak menemukan berarti saya sudah memvonis tidak ada bukti. Nah, makanya saya menggunakan istilah belum menemukan. Dengan belum menemukan berarti bisa saja besok-besok menemukan. Misalnya ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ada kebocoran itu. Nah, itu bisa saja kita lanjutkan, kita buka kembali prosesnya untuk pemeriksaan pendahuluan dan kalau cukup bukti kita akan lanjutkan ke sidang etik. Perbicara lain lagi permasalahannya.